Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cinta Tanpa Izin. Dan hari ini kita akan kembali bercerita tentang kisah horor tentang seorang pria yang bernama Rafli yang baru saja kehilangan pekerjaannya dan terlilit hutang di mana-mana. Singkatnya, dia putus asa hingga suatu malam dia mendapat pesan dari handphonenya apabila ia ingin kaya dan mendapatkan penghasilan yang sangat berlimpah, dia harus pergi ke kuburan angker dan mengambil pesugihan tali pocong di sana. Penasaran dengan ceritanya? Oke guys, tanpa basa-basi, kita langsung ke ceritanya. Hari itu hujan turun deras, seolah langit ingin membasahi semua yang ada di bumi sampai ke akar-akarnya. Bunyi tetesan air yang menabrak atap kamar sewaan Rafli terdengar seperti puluhan jempol yang mengetuk-ngetuk terus-menerus, membuat hatinya semakin tertekan. Dia duduk di sudut kamar yang paling gelap, punggung bersandar pada dinding yang kusam dan penuh noda bekas lembab, dengan kedua kaki ditekuk ke dada. Di depan matanya, di atas meja kayu tua yang sedikit miring, tumpukan kertas tagihan membentang seperti gunung yang tak mungkin didaki. Ada tagihan listrik yang sudah lewat jatuh tempo 2 minggu, tagihan sewa kamar yang harus dibayar hari ini, tagihan obat untuk ibunya yang sakit di kampung, dan banyak lagi. Semua tulisan hitam di kertas putih itu seolah berteriak meminta perhatian, meminta uang yang dia tidak punya. Rafli berusia 25 tahun, badannya kurus dan sedikit miring karena sering duduk lama di depan komputer saat bekerja. Rambutnya hitam yang agak panjang tertutup alisnya yang tebal, dan mata coklatnya yang biasanya ceria sekarang terlihat kosong dan lelah. Hanya seminggu yang lalu, dia kehilangan kerja di perusahaan percetakan yang dia datangi selama 3 tahun. Perusahaan tutup karena kurangnya pesanan, dan dia adalah salah satu yang pertama dikeluarkan. Uang sisa di dompetnya cuma cukup buat beli nasi bungkus 2 kali makan. Dan dia sudah tidak punya siapa lagi yang bisa dia mintai bantuan. Saudara laki-lakinya sedang sibuk dengan masalah rumah tangganya sendiri, dan ibunya yang tinggal sendirian di kampung cuma bisa memberikan doa yang tidak bisa membeli apapun. Tangannya gemetar ketika dia menggenggam ponselnya yang layarnya sudah kusam di bagian sudut kiri. Dia membuka aplikasi WhatsApp, berharap ada pesan dari temannya yang janji akan memberitahu jika ada lowongan kerja. Tapi yang muncul bukan pesan dari teman, melainkan pesan dari nomor yang tak dikenal, tanpa foto profil dan nama yang terdaftar. Tulisan di pesan itu singkat, tapi cukup untuk membuat jantungnya berdebar lebih kencang. Kamu butuh uang? Saya punya cara. Cukup ikuti instruksi saya. Rafli menggelengkan kepala. Dia tahu bahwa pesan semacam ini biasanya adalah penipuan, orang yang tidak dikenal yang menjanjikan uang cepat, hanya untuk mengambil apa yang tersisa dari orang yang sedang kesulitan. Dia mau menekan tombol hapus, tapi jari-jari tangannya terhenti di layar. Gaya hidup yang tertekan, rasa malu karena tidak bisa membayar tagihan, dan kekhawatiran akan ibunya yang sakit. Semua itu menyatu menjadi satu kekuatan yang membuat dia mau percaya pada apapun yang bisa memberinya jalan keluar. Dia menekan tombol balas, jari-jari masih gemetar. Bagaimana caranya? Pesan balik datang lebih cepat dari yang dia harapkan, seolah orang itu sudah menunggu jawabannya. Besok pagi, ke kuburan yang terluar di pinggir kota. Cari makam bernama Siti Nurbaya, ada benda di balik nisan. Rafli membaca pesan itu berkali-kali. Mata dia memandang kata-kata kuburan dan Siti Nurbaya dengan rasa curiga dan sedikit takut. Kuburan di pinggir kota itu terkenal sebagai tempat yang sunyi dan angker. Banyak orang yang mengatakan bahwa mereka pernah melihat sesuatu yang tidak wajar di sana, terutama pada malam hari atau sebelum matahari terbit. Tapi, lagi-lagi, keinginan untuk mendapatkan uang lebih kuat dari rasa takutnya. Dia menekan balas sekali lagi. Kenapa di situ? Dan apa yang akan saya dapatkan? Tapi pesan itu tidak dibalas lagi. Orang itu seolah menghilang begitu saja, meninggalkan Rafli dengan pertanyaan yang tidak terjawab dan keputusan yang harus dia ambil. Malam itu, Rafli tidak bisa tidur.
Bunyi hujan yang masih turun membuatnya sulit berkonsentrasi, dan pikirannya terus berputar-putar tentang pesan itu. Dia berpikir tentang kuburan, tentang makam Siti Nurbaya, tentang benda yang ada di balik nisan. Apakah itu uang? Atau apapun yang bisa dia jual untuk mendapatkan uang? Atau apakah itu sesuatu yang lebih jahat? Sesuatu yang akan membawanya ke dalam masalah yang lebih besar? Dia tidak tahu, tapi dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Besok pagi, dia harus pergi ke sana. Jam 4 pagi, Rafli bangun dari tidur yang tidak nyenyak. Hujan sudah berhenti, tapi langit masih gelap dan mendung. Dia mengenakan baju jeans tua dan kaos oblong hitam, lalu mengambil sepasang sepatu kets yang sudah kusam. Dia tidak makan apapun. Perutnya terasa kenyang dengan rasa gugup, dan hanya membawa ponselnya dan senter kecil yang dia temukan di laci meja. Dia keluar dari kamar sewaannya, menutup pintu dengan hati-hati agar tidak mengganggu tetangga yang masih tidur. Di koridor yang sempit dan gelap, dia bisa mencium bau lembab dan debu, dan bunyi langkah kakinya yang ringan terdengar seperti desisan di antara keheningan. Dia naik ojek online ke pinggir kota. Supir ojek itu melihatnya dengan mata curiga ketika dia memberitahu tujuan. Kuburan? Jam segini? Tanya supir itu. Suara dia sedikit merinding. Tempat itu tidak aman loh, Mas. Banyak yang bilang ada hantu di situ. Rafli hanya menggelengkan kepala. Saya cuma mau mengambil sesuatu yang tertinggal, katanya dengan nada yang seolah yakin, meskipun hatinya sedang berdebar kencang. Supir itu tidak berkata apa-apa lagi, hanya mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan yang lebih lambat, seolah takut akan apa yang ada di depan mereka. Setelah sekitar 20 menit berkendara, mereka tiba di pinggir kuburan. Pagar besi yang melingkupinya sudah tua dan berkarat, dengan beberapa palang yang sudah patah. Gerbangnya terbuka lebar, seolah menyambut siapa saja yang mau masuk. Udara di situ sangat dingin, menyertai angin sepoi-sepoi yang membawa bau bunga kuburan dan tanah basah. Matahari belum terbit, dan hanya cahaya bulan yang redup yang menerangi jalanan tanah yang berliku-liku di dalam kuburan. Saya tunggu di sini ya, Mas, kata supir ojek itu. Jangan terlalu lama ya. Rafli mengangguk, membayar uang sewa ojek, lalu melangkah ke dalam kuburan. Langkah kakinya menabrak tanah yang basah dan licin. Dia menyalakan senter kecilnya. Cahaya kuning pucat itu menyinari makam-makam yang berdiri rapat satu sama lain. Beberapa nisan itu sudah tua dan rusak. Tulisan namanya sudah tidak terbaca lagi, dan bunga yang diletakkan di atasnya sudah layu dan kering. Udara semakin dingin, sampai menyukai tulang-tulangnya. Dia merasa seolah ada orang yang melihatnya dari balik makam-makam itu. Tapi ketika dia menoleh, tidak ada orang pun. Hanya keheningan yang menyelimuti segala sesuatu, kecuali bunyi burung hantu yang terbang di atas kepalanya. Rafli mulai mencari makam Siti Nurbaya. Dia berjalan dari satu baris makam ke baris lain. Senternya menyinari setiap nisan yang dia temui. Lama-kelamaan, kakinya mulai lelah dan rasa takutnya semakin meningkat. Apakah dia salah tempat? Atau apakah orang itu hanya bercanda padanya? Dia mau berhenti, mau pulang, tapi ingatan tentang tagihan yang menumpuk dan ibunya yang sakit membuat dia terus berjalan. Tiba-tiba, senternya menyinari nisan yang berbeda dari yang lain. Nisan itu terbuat dari batu putih yang masih terlihat bersih, dengan tulisan nama Siti Nurbaya yang dituliskan dengan rapi dalam huruf Arab. Di atas nisan itu, ada bunga mawar merah yang masih segar, seolah baru saja diletakkan beberapa jam yang lalu. Rafli berhenti, nafasnya terhenti sebentar. Ini dia, makam Siti Nurbaya. Dia berjalan perlahan mendekatinya, jari-jari tangannya gemetar. Dia melihat ke belakang nisan itu, seperti yang dikatakan di pesan. Dan di situ, tersembunyi di balik batu yang sedikit menjorok, dia melihat bungkusan kecil yang terbuat dari kain hitam tebal. Dia menggenggam bungkusan itu dengan tangan yang gemetar. Rasanya berat dan padat. Dia membukanya dengan hati-hati, dan di dalamnya dia menemukan dua benda. Tali putih tebal yang panjangnya sekitar 2 meter, dan selembar kertas catatan yang tertulis dengan pena hitam.
Dia membaca tulisan di kertas itu. Mata dia memahami setiap kata dengan hati-hati. Ikat tali ini di pinggangmu malam hari. Katakan nama saya 3 kali dan minta apa yang kamu inginkan. Tapi ingat, balasannya akan datang pada hari ketiga. Rafli memandang tali itu dan kertas catatan dengan rasa kaget dan sedikit takut. Ini bukan uang, bukan apapun yang dia harapkan. Ini adalah sesuatu yang aneh, sesuatu yang berbau gaib. Dia mau membuangnya, mau lari dari situ dan lupa semua yang terjadi. Tapi lagi-lagi, keinginan untuk mendapatkan uang lebih kuat. Dia membungkus tali dan kertas catatan kembali ke dalam kain hitam, lalu memasukkannya ke dalam tas ransel yang dia bawa. Dia berjalan cepat keluar dari kuburan, ke arah tempat supir ojek itu menunggu. Saat dia tiba di depan gerbang kuburan, supir ojek itu melihatnya dengan mata yang lebih curiga. "Ada apa ya, Mas? Kamu kelihatan pucat banget," katanya. Rafli hanya menggelengkan kepala. "Tidak apa-apa," katanya dengan suara yang lemah. "Cukup jalan saja." Selama perjalanan pulang, tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Rafli hanya duduk di belakang, memegang tas ranselnya dengan erat. Pikirannya terus berputar-putar tentang tali dan kertas catatan itu. Sampai di kamar sewaannya, Rafli langsung masuk dan mengunci pintu. Dia membuka bungkusan lagi, memandang tali putih tebal itu. Rasanya lembut, tapi ada sesuatu di dalamnya yang membuat dia merasa tidak nyaman. Dia melihat jam di dinding. Jam 6 pagi. Matahari sudah mulai terbit, menyinari kamar melalui jendela yang terbuka sedikit. Dia memutuskan untuk tidur sejenak, karena mata dan tubuhnya sudah sangat lelah. Dia meletakkan tali dan kertas catatan di atas meja, lalu tidur di atas kasur yang kaku. Dia terbangun ketika matahari sudah terbenam. Jam 9 malam. Ruangan itu gelap dan hanya cahaya bulan yang redup yang menerangi kamar. Dia bangun, merentangkan tubuhnya, lalu melihat ke arah meja. Tali dan kertas catatan itu masih ada di situ, menunggu dia. Dia berdiri, berjalan perlahan ke meja, dan mengambil tali itu. Dia memandangnya selama beberapa detik, lalu membaca kertas catatan itu sekali lagi. "Ikat tali ini di pinggangmu malam hari. Katakan nama saya 3 kali, dan minta apa yang kamu inginkan. Tapi ingat, balasannya akan datang pada hari ketiga." Rafli tidak ragu lagi. Dia tahu bahwa ini adalah langkah yang berbahaya, tapi dia tidak punya pilihan. Dia mengikat tali itu di pinggangnya, rapat tapi tidak terlalu menyakitkan. Kemudian, dia berjalan ke depan cermin yang terpasang di dinding dekat pintu. Cermin itu sudah kusam, tapi dia masih bisa melihat bayangan dirinya sendiri. Dia berdiri tegak, mata dia menatap bayangan dirinya di cermin, dan mulutnya mulai berbicara dengan suara yang lemah, tapi tegas. "Siti Nurbaya, Siti Nurbaya, Siti Nurbaya." Ketika dia menyebut nama itu untuk yang ketiga kalinya, dia merasa angin dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Udara di kamar itu tiba-tiba menjadi sejuk banget, sampai dia merasakan kedinginan di tulang-tulangnya. Dia membuka mulutnya lagi untuk meminta apa yang dia inginkan. "Beri saya uang cukup untuk semua tagihan dan kerja yang bagus." Segera setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya, cahaya lampu di kamar itu tiba-tiba mati. Semua menjadi gelap total, kecuali cahaya bulan yang redup yang menerangi cermin. Rafli merasa jantungnya berdebar kencang, nafasnya terhenti sebentar. Dia menatap cermin dengan mata yang lebar terbuka, dan di situ, di balik bayangan dirinya sendiri, dia melihat bayangan seseorang yang lain. Bayangan itu tinggi dan ramping, dengan rambut yang panjang menggantung ke bawah. Tapi ketika dia berbalik dengan cepat, ingin melihat siapa yang ada di belakangnya, tidak ada orang pun. Hanya keheningan yang menyelimuti kamar, dan bunyi jantungnya yang berdebar kencang yang terdengar sangat jelas di telinganya. Rafli berdiri di situ selama beberapa menit, tidak berani bergerak. Dia menatap ke semua sudut kamar, tapi tidak ada apa-apa. Hanya dia sendiri, dengan tali putih di pinggangnya, di tengah kegelapan yang mendalam. Dia merasa seolah ada sesuatu yang ada di kamar itu bersamanya, sesuatu yang tidak terlihat,
sesuatu yang sedang menatapnya dari jauh. Dan di dalam hatinya, dia mulai merasa bahwa dia telah melakukan kesalahan yang sangat besar, sesuatu yang tidak akan dia bisa benarkan lagi. Keesokan paginya, Rafli terbangun dengan terkejut ketika bunyi dering telepon yang keras dan terus-menerus membangunkan dia dari tidur yang dalam. Matanya masih berat karena tidak bisa tidur nyenyak setelah kejadian malam sebelumnya, dan tubuhnya merasa lelah seolah dia telah bekerja seharian penuh. Dia menggosok matanya dengan perlahan, lalu meraih ponsel yang terletak di sisi kasur. Layar ponselnya menunjukkan nomor yang tidak dia kenal, tapi ada nama perusahaan yang tertera di bawahnya. Sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang teknologi informasi. Perusahaan yang dia lamar seminggu yang lalu dengan rasa harapan yang sangat kecil. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab panggilan itu. "Halo, ini Rafli," katanya dengan suara yang masih sedikit mengantuk. Suara dari sisi lain telepon terdengar jelas dan penuh semangat, milik seorang wanita yang berbicara dengan cepat namun sopan. "Selamat pagi Rafli, saya dari bagian sumber daya manusia perusahaan Sentra Teknologi. Kami telah meninjau lamaran kerja Anda dan dengan senang hati memberitahu bahwa Anda telah diterima sebagai staf analisis sistem. Gaji yang kami tawarkan adalah 2 kali lipat dari gaji Anda di perusahaan sebelumnya, ditambah tunjangan kesehatan dan transportasi yang lengkap. Apakah Anda bersedia untuk memulai bekerja mulai hari ini?" Rafli merasa kepalanya berputar. 2 kali lipat gaji? Bekerja di perusahaan besar yang selama ini dia hanya bisa impikan. Dia tidak bisa percaya apa yang dia dengar. "Benarkah? Saya sangat bersedia, Bu," katanya dengan suara yang sedikit bergetar karena emosi. Kedua tangannya mulai berkeringat dan hatinya berdebar kencang seperti ingin keluar dari dadanya. Wanita itu di sisi lain telepon tertawa lembut. "Baiklah Rafli, silakan datang ke kantor kami pukul 10 pagi. Saya akan mengirimkan alamat dan detail lainnya melalui pesan teks. Selamat bekerja." Setelah panggilan telepon berakhir, Rafli masih duduk di atas kasur dengan wajah yang penuh keterkejutan. Dia membaca pesan teks yang baru saja datang, melihat alamat kantor yang jelas tertera di sana, dan detail gaji yang membuat matanya melebar. Tidak cukup sampai di situ. Tepat 5 menit setelah itu, suara notifikasi ponselnya terdengar lagi. Dia membukanya dan melihat bahwa ada transfer uang masuk ke rekening banknya, jumlahnya 50 juta rupiah, dengan keterangan dana bantuan darurat dari sumber yang tidak dikenal. Tangannya gemetar ketika dia melihat angka itu di layar ponselnya. 50 juta rupiah, lebih dari cukup untuk membayar semua tagihannya, bahkan ada yang tersisa untuk dikirimkan ke ibunya di kampung. Rafli langsung berdiri dari kasur, merasa energi baru mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia mengambil tali putih yang masih terikat di pinggangnya, memandangnya dengan rasa kagum dan sedikit takut. Apakah ini benar-benar hasil dari apa yang dia lakukan malam itu? Apakah Siti Nurbaya sungguh telah mendengar permintaannya dan memberinya apa yang dia inginkan? Dia tidak bisa menjawabnya, tapi rasa senang dan lega yang meliputi dirinya membuat dia tidak mau berpikir terlalu banyak. Dia segera mandi dengan air yang dingin, mengenakan baju baru yang dia beli beberapa bulan yang lalu, tapi belum pernah dipakai, lalu keluar dari kamar sewaannya dengan langkah yang lebih ringan dari biasanya. Hari itu terasa seperti mimpi yang indah bagi Rafli. Dia pergi ke kantor barunya dengan hati yang penuh harapan, dan semua orang di sana menerima dia dengan ramah. Atasannya, seorang pria bernama Budi yang ramah dan berpengalaman, menjelaskan tugas-tugasnya dengan jelas dan memberikan panduan yang dibutuhkan. Selama bekerja, Rafli merasa bahwa dia bisa mengerjakan semua tugas dengan mudah, seolah otaknya bekerja lebih cepat dan lebih tajam dari biasanya. Pada jam 4 sore, dia pulang kerja dengan senyum yang tidak bisa dia sembunyikan. Di jalan pulang, dia mampir ke pasar tradisional yang ramai untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan beberapa barang yang dia inginkan sudah lama. Namun, di tengah kesenangannya, ada sesuatu yang membuat Rafli merasa tidak nyaman. Saat dia berjalan di lorong pasar yang penuh dengan pedagang dan pembeli, dia merasa seolah ada mata yang terus mengawasinya dari kejauhan.
Dia melihat sekeliling dengan cermat, dan di antara kerumunan orang, dia melihat seorang wanita yang berdiri diam di sudut lorong. Wanita itu berpakaian baju hitam panjang yang menutupi seluruh tubuhnya, dengan rambut hitam panjang yang tertutup oleh selendang hitam. Wajahnya tidak bisa dia lihat dengan jelas, karena berada di tempat yang gelap, tapi Rafli merasa bahwa wanita itu sedang menatapnya dengan sangat erat. Dia berusaha untuk tidak memperhatikannya, tapi setiap kali dia melihat ke arah sana, wanita itu masih ada di situ, tidak bergerak sedikit pun. Setelah selesai berbelanja, Rafli pulang ke kamar sewaannya dengan membawa banyak tas belanjaan. Dia memasang musik lembut di radio kecilnya, lalu mulai menyusun barang-barang yang baru dia beli. Saat dia sedang memasang makanan di kulkas tuanya, dia mendengar suara nyanyi yang lemah dan pelan dari arah kamar mandi. Suaranya merdu namun penuh kesedihan, seperti lagu rakyat yang sering dinyanyikan oleh neneknya ketika dia masih kecil. Rafli berhenti sejenak, matanya melihat ke arah pintu kamar mandi yang tertutup rapat. "Siapa di sana?" katanya dengan suara yang sedikit keras, mencoba untuk menyembunyikan rasa takut yang mulai muncul di dalam dirinya. Tidak ada jawaban, tapi suara nyanyi itu masih terus terdengar. Dia berjalan perlahan ke arah pintu kamar mandi, tangannya siap untuk membukanya. Ketika dia membuka pintu dengan hati-hati, tidak ada orang pun di dalamnya. Kamar mandi itu kosong, dengan hanya keran air yang masih menyemburkan air pelan-pelan ke dalam bak cuci tangan. Air itu menetes ke lantai yang basah, membuat suara yang terdengar seperti tetesan hujan. Rafli mematikan keran air dengan cepat, lalu melihat sekeliling kamar mandi dengan cermat. Dindingnya kusam dan penuh noda lembab, lantainya licin karena terkena air. Tapi tidak ada tanda-tanda bahwa ada orang lain yang pernah berada di sana. Dia menutup pintu kamar mandi dengan rapat, lalu kembali ke ruang tamu dengan hati yang mulai berdebar kencang. Malam hari tiba, dan Rafli merasa lelah setelah seharian bekerja dan berbelanja. Dia makan malam dengan cepat, lalu duduk di depan mejanya sambil melihat daftar tagihan yang sudah dia bayar sebagian besar dengan uang yang baru dia terima. Dia merasa lega, tapi rasa tidak nyaman yang dia rasakan sepanjang hari semakin kuat. Dia melihat ke arah pinggangnya, di mana tali putih itu masih terikat dengan erat. Kali ini, tali itu tampak lebih ketat dari biasanya, dan dia bisa merasakan sedikit rasa sakit yang menyakitkan di bagian pinggangnya. Dia mencoba untuk melepasnya dengan hati-hati, menarik ujung tali dengan lembut, tapi tali itu seolah menempel erat pada kulitnya. Tidak ada simpul yang bisa dia lepaskan, seolah tali itu tumbuh bersama dengan tubuhnya sendiri. Rafli mengambil selembar kertas catatan yang dia simpan di dalam dompetnya, membacanya sekali lagi dengan seksama. "Ikat tali ini di pinggangmu malam hari, katakan nama saya 3 kali, dan minta apa yang kamu inginkan. Tapi ingat, balasannya akan datang pada hari ketiga." Dia menghitung hari dengan cepat. Malam itu dia melakukan ritualnya adalah hari pertama. Hari ini adalah hari kedua. Artinya, besok adalah hari ketiga, hari di mana balasan itu akan datang. Rasa takut mulai merayap ke seluruh tubuhnya, membuat kulitnya merinding. Dia ingin melepas tali itu dengan segala cara, tapi dia tidak bisa. Selain itu, rasa syukur karena mendapatkan pekerjaan dan uang yang dia butuhkan membuat dia mau mengabaikan rasa takut itu. Mungkin itu hanya omong kosong saja, bisik dia sendiri dengan suara yang lemah. Mungkin tidak akan ada apa-apa. Malam itu, Rafli tidak bisa tidur nyenyak lagi. Pikirannya terus berputar-putar tentang wanita yang dia lihat di pasar, suara nyanyi di kamar mandi, dan tali yang tidak bisa dia lepas. Dia berbaring di atas kasur dengan mata yang terbuka lebar, menatap langit-langit kamar yang kusam. Lama-kelamaan, dia akhirnya tertidur dengan paksa, dan tubuhnya terlelap dalam tidur yang dalam namun penuh dengan mimpi buruk. Di dalam mimpinya, Rafli menemukan dirinya berada di kuburan yang sama seperti tempat dia mengambil tali itu. Langitnya gelap dan penuh dengan awan hitam, dan udaranya sangat dingin sampai menyukai tulang-tulangnya. Dia berjalan di antara makam-makam yang berdiri rapat satu sama lain. Senter kecilnya menyinari jalanan tanah yang licin. Tiba-tiba,
dia melihat seorang wanita yang berdiri di depan makam Siti Nurbaya. Wanita itu memiliki rambut hitam panjang yang menggantung ke bawah sampai ke tanah, dan tubuhnya tertutup oleh kain putih yang panjang dan kusam. Dia sedang menunduk ke atas makam, seolah sedang melihat sesuatu yang ada di sana. Rafli berjalan perlahan mendekati wanita itu, hatinya berdebar kencang. "Siapa kamu?" katanya dengan suara yang lemah dan gemetar. Wanita itu tidak berbalik, tapi suaranya terdengar seperti angin yang berbisik, penuh dengan kesedihan dan kebencian. "Kamu sudah mengambil apa yang kamu mau. Sekarang waktunya balas." Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, wanita itu perlahan berbalik untuk menghadap Rafli. Dan ketika wajahnya terlihat di bawah cahaya bulan yang redup, Rafli merasa darahnya membeku di dalam pembuluhnya. Wajah wanita itu tidak memiliki mata, hidung, atau mulut, hanya kulit putih kusam yang rata, dengan satu garis hitam yang panjang di sekitar lehernya, seolah pernah terikat oleh tali. Rafli menjerit dengan keras, dan terbangun dari tidurnya dengan tubuh yang penuh keringat dingin. Keringatnya mengalir ke dahi dan lehernya, dan jantungnya berdebar kencang seperti ingin melompat keluar dari dadanya. Dia melihat sekeliling kamar yang gelap, merasa lega karena menyadari bahwa itu hanya mimpi. Tapi ketika dia melihat ke arah cermin yang terletak di dekat pintu, dia melihat bayangan wanita dengan rambut panjang yang berdiri di belakangnya. Dia berbalik dengan cepat, tapi tidak ada orang pun di sana. Hanya keheningan yang menyelimuti kamar dan suara detak jantungnya yang terdengar sangat jelas di telinganya. Di pinggangnya, tali putih itu terasa lebih ketat dari sebelumnya, dan rasa sakit yang menyakitkan semakin kuat. Rafli menyadari bahwa apa yang dia lakukan malam itu bukanlah keajaiban, melainkan awal dari sesuatu yang sangat mengerikan, sesuatu yang akan membawanya ke dalam kegelapan yang tidak ada ujungnya. Hari ketiga tiba dengan kecepatan yang membuat Rafli terkejut. Dia bangun dari tidur yang penuh dengan mimpi buruk. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin yang mengalir deras dari dahi dan punggungnya. Udara di kamar sewaannya terasa sangat dingin, bahkan lebih dingin dari biasanya, dan ada bau aneh yang menyebar di udara. Bau tanah basah dan bunga mati yang membuatnya merasa mual. Dia mencoba untuk berdiri dengan perlahan, tapi tubuhnya merasa lemah dan tidak berdaya, seolah energi telah dihisap keluar dari dalam dirinya. Saat dia berdiri di depan cermin yang kusam untuk membersihkan wajahnya, pandangannya langsung tertuju pada tali putih yang masih terikat erat di pinggangnya. Hati yang sudah mulai tenang kembali berdebar kencang seperti akan meledak. Tali itu tidak lagi berwarna putih bersih seperti semula. Warnanya telah berubah menjadi kecoklatan tua yang menyebar merata di seluruh permukaannya, seolah terkena percikan darah yang telah mengering lama. Garis-garis tipis berwarna lebih gelap menyelaninya, membentuk pola yang aneh dan menyeramkan yang dia tidak pernah lihat sebelumnya. Ketika dia menyentuh tali itu dengan ujung jarinya, permukaannya terasa dingin seperti es dan sedikit lengket, berbeda dari tekstur lembut yang dia rasakan saat pertama kali memegangnya. Tanpa sengaja, Rafli melihat ke arah lehernya di cermin. Dia merasa dadanya terasa sesak dan sulit bernapas ketika melihat apa yang ada di sana. Di bagian tengah lehernya, tepat di bawah tulang selangka, ada bekas garis hitam yang sempit dan jelas, seolah-olah tali pernah terikat erat di sana dan meninggalkan bekas yang tidak bisa hilang. Garis itu tidak terasa sakit, tapi warnanya yang gelap seperti arang membuatnya merasa tidak nyaman setiap kali melihatnya. Dia mencoba untuk menyembunyikannya dengan kerah kaosnya, tapi bekas itu tetap terlihat jelas di bawah kain tipis kaosnya. Setelah membersihkan diri dan mengenakan baju kerja, Rafli keluar dari kamar sewaannya dengan hati yang penuh rasa tidak nyaman. Dia pergi ke kantor dengan menggunakan transportasi umum yang penuh sesak. Dan selama perjalanan, dia merasa bahwa semua orang di sekitarnya sedang menatapnya dengan mata yang aneh. Beberapa orang bahkan tampak seperti ingin menjauhi dia, seolah mereka bisa merasakan sesuatu yang tidak wajar dari dirinya. Rafli mencoba untuk mengabaikannya, tapi rasa tidak nyamannya semakin meningkat seiring dengan setiap langkah yang dia tempuh. Ketika sampai di gedung kantor sentra teknologi,
Rafli langsung masuk ke dalam lift yang terletak di lobi utama. Gedung ini memiliki 9 lantai, dan kantornya berada di lantai 5. Dia menekan tombol lantai 5 dengan jari yang sedikit gemetar, lalu berdiri diam di tengah lift sambil melihat ke arah panel tombol yang bersih dan terawat. Lift bergerak naik dengan lancar seperti biasanya. Tapi ketika mencapai lantai 7, mesinnya tiba-tiba mengeluarkan suara berdecit yang keras dan kemudian berhenti total. Lampu di dalam lift menjadi redup, menyala dengan warna kuning pucat yang membuat suasana menjadi semakin menyeramkan. Rafli merasa jantungnya berhenti sebentar. Dia tahu bahwa lantai 7 adalah lantai yang sudah tidak dipakai selama bertahun-tahun. Perusahaan sebelumnya yang menyewa lantai itu telah pindah dan meninggalkannya kosong tanpa ada yang pernah masuk lagi. Beberapa teman kerjanya pernah bercerita bahwa ada sesuatu yang tidak wajar di lantai itu, bahwa mereka sering mendengar suara langkah kaki atau suara nyanyi yang tidak jelas sumbernya pada malam hari. Rafli selalu menganggap cerita itu hanya omong kosong belaka, tapi sekarang dia merasa kulitnya merinding saat berada di lift yang macet tepat di lantai itu. Tiba-tiba, pintu lift mulai terbuka perlahan tanpa ada yang menekan tombol apapun. Cahaya kuning pucat dari luar masuk ke dalam lift, menerangi ruangan yang sempit dengan cahaya yang tidak menyenangkan. Rafli melihat keluar dan menemukan dirinya melihat ke dalam ruangan yang benar-benar kosong. Lantainya terbuat dari ubin keramik putih yang sudah kusam dan penuh dengan lapisan debu tebal. Dindingnya dicat dengan warna putih yang sudah menguning dan terkelupas di beberapa bagian. Tidak ada meja, kursi, atau barang apapun di dalamnya, hanya keheningan yang menyelimuti segala sesuatu. Namun, ketika pandangannya bergerak ke arah dinding yang berada di ujung ruangan, dia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di dinding itu ada tulisan besar yang dibuat dengan cat hitam pekat, Siti Nurbaya menunggu. Tulisan itu dibuat dengan gaya yang kasar dan tidak rapi, seolah dibuat dengan tangan yang gemetar atau dengan sesuatu yang bukan pena atau kuas. Rafli merasa napasnya terhenti, dan keringat dingin mulai mengalir lagi ke seluruh tubuhnya. Dia segera menekan tombol tutup pintu lift dengan cepat, berharap pintu bisa segera tertutup, dan lift bisa bergerak lagi ke lantai 5. Tapi pintu lift tidak mau tertutup. Malahan, ia terbuka lebih lebar dari sebelumnya, seolah menyambut dia untuk masuk ke dalam ruangan yang kosong itu. Rafli mulai merasa panik. Dia menekan tombol-tombol lain dengan tergesa-gesa, tombol darurat, tombol lantai 1, tombol lantai 5, tapi tidak ada satupun yang bekerja. Lift tetap diam, dan pintunya tetap terbuka lebar. Suara keheningan dari luar semakin mengerikan, dan Rafli merasa seolah ada sesuatu yang sedang mendekatinya dari dalam ruangan itu. Tanpa diduga, dari sudut ruangan yang gelap muncul sebuah tangan. Tangan itu sangat panjang dan langsing, dengan kulit yang keputihan seperti tulang yang telah lama terbuka di udara. Jari-jarinya sangat panjang dan runcing, dengan kuku yang hitam dan panjang seperti cakar. Tangan itu bergerak perlahan ke arah Rafli, seolah ingin menggenggam tangannya atau menariknya masuk ke dalam ruangan. Rafli menjerit dengan suara yang keras dan penuh ketakutan. Dia mencoba untuk mundur ke belakang sampai punggungnya menyentuh dinding lift. Dia menggenggam pegangan di dalam lift dengan erat. Matanya tetap terpaku pada tangan yang semakin mendekat itu. Pada saat yang sama, mesin lift tiba-tiba mengeluarkan suara berdecit lagi dan kemudian mulai bergerak turun dengan cepat. Pintu lift mulai tertutup perlahan, dan tangan itu yang hampir mencapai Rafli terpaksa menarik kembali ke dalam ruangan. Sebelum pintu benar-benar tertutup, Rafli melihat dengan mata terpaku sebagai tulisan Siti Nurbaya menunggu semakin jauh terlihat, dan kemudian pintu lift tertutup total. Lift bergerak turun dengan cepat sampai mencapai lantai 1, lalu berhenti dengan keras yang membuat tubuhnya terdorong ke depan. Pintu lift terbuka dengan cepat, dan Rafli langsung keluar dari dalamnya dengan langkah yang tergesa-gesa. Napasnya terengah-engah dan wajahnya pucat seperti kain kertas. Dia tidak punya kekuatan untuk pergi ke kantornya pada hari itu. Dia langsung keluar dari gedung dan pergi pulang dengan menggunakan taksi,
membayangkan tangan itu yang hampir menyentuhnya dan tulisan yang mengerikan di dinding lantai 7. Selama perjalanan pulang, dia tidak bisa berbicara apa-apa dengan sopir taksi. Hanya duduk diam di kursi belakang dengan pandangan kosong. Pikirannya terus berputar-putar tentang semua kejadian yang telah dia alami sejak 3 hari yang lalu. Ketika sampai di kamar sewaannya, Rafli langsung masuk dan mengunci pintu dengan cepat. Dia membeku di depan pintu selama beberapa saat, mendengar suara langkah kaki yang pelan di koridor luar atau suara apapun yang bisa menjadi tanda bahwa ada orang lain yang datang. Setelah merasa aman, dia berjalan ke arah sofa tua yang ada di kamarnya dan duduk dengan lembut, tubuhnya masih menggigil karena ketakutan. Dia mencoba untuk minum air putih untuk menenangkan diri, tapi tangannya gemetar begitu kuat sehingga sebagian air tumpah ke lantai. Malam hari datang dengan cepat, dan Rafli tidak berani menyalakan lampu kamarnya. Dia hanya duduk di sofa dengan melihat ke arah jendela yang terbuka sedikit, melihat bulan yang redup yang bersinar di antara awan gelap. Udara di kamarnya terasa semakin dingin, dan bau tanah basah dan bunga mati yang dia rasakan di pagi hari semakin kuat. Dia merasa seolah ada sesuatu yang ada di kamarnya bersamanya, sesuatu yang tidak bisa dia lihat, tapi selalu ada di dekatnya. Pada jam 11 malam, Rafli mendengar bunyi ketukan yang lembut tapi jelas di pintu kamarnya. Ketuk, ketuk, ketuk. Bunyi itu terdengar sangat jelas di tengah keheningan malam, membuat jantungnya berdebar kencang lagi. "Siapa?" tanya dia dengan suara yang lemah dan gemetar, mencoba untuk menyembunyikan rasa takutnya. Tidak ada jawaban, tapi bunyi ketukan itu terus berlanjut, semakin keras dan semakin cepat seiring waktu. Ketuk, 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 ketuk. Rafli merasa tubuhnya membeku. Dia tidak berani berdiri atau membuka pintu, tapi bunyi ketukan itu semakin mengganggu dan membuatnya merasa tidak bisa tinggal diam lagi. Dengan hati yang penuh rasa takut, dia berdiri dengan perlahan dan berjalan ke arah pintu. Dia menekan telinganya ke pintu untuk mendengar apakah ada suara lain di luar, tapi hanya bisa mendengar bunyi ketukan yang terus berlanjut. Akhirnya, dia membuka kunci pintu dengan jari yang gemetar dan membukanya perlahan. Di luar pintu, tidak ada orang pun. Koridor yang sempit dan gelap terlihat kosong, dengan hanya cahaya dari lampu koridor yang sudah tua dan berkedip-kedip meneranginya. Namun, di lantai tepat di depan pintu kamarnya, ada sehelai kain putih yang terbentang rata. Kain itu memiliki tekstur yang sama dengan tali yang terikat di pinggangnya, dan warnanya sama putihnya, berbeda dari tali yang sudah berubah warna kecoklatan. Di atas kain itu, ada tulisan yang dibuat dengan zat hitam pekat yang tidak bisa dia kenali. "Malam ini, saya akan datang." Rafli meraih kain itu dengan hati-hati dan membacanya berkali-kali. Tulisan itu sangat jelas dan mudah dibaca, dan setiap katanya seperti menusuk ke dalam hatinya dengan rasa takut yang mendalam. Dia segera masuk ke dalam kamarnya, menutup dan mengunci pintu dengan cepat. Dia juga menutup semua jendela dan menarik tirai dengan rapat, berusaha untuk menyembunyikan diri dari apa yang akan datang. Dia mengambil tali yang terikat di pinggangnya dengan erat, merasa bahwa tali itu semakin ketat dan membuatnya sulit bernapas. Rafli duduk di sudut kamar yang paling jauh dari pintu dan jendela. Tubuhnya menyusut kecil dan kedua tangan menyangkut kaki yang ditekuk ke dada. Matanya tidak berkedip sedikit pun, terus melihat ke arah pintu dan setiap sudut kamarnya dengan penuh ketakutan. Waktu berlalu dengan sangat lambat, dan setiap detik terasa seperti 1 jam bagi dia. Kemudian, ketika jam menunjukkan pukul tengah malam, dia melihat ke arah cermin yang terletak di dekat pintu. Di cermin, dia melihat bayangan dirinya sendiri yang duduk di sudut kamar. Tapi di belakangnya, ada bayangan lain yang berdiri diam dengan sangat tenang. Bayangan itu adalah seorang wanita yang tinggi dan ramping, berpakaian dengan kain putih panjang yang mengalir ke bawah sampai ke tanah. Rambutnya hitam panjang dan kusam, menggantung ke bawah sampai ke punggungnya. Dan kali ini, berbeda dari sebelumnya, bayangan itu memiliki ekor tali yang panjang dan tebal yang menggantung dari pinggangnya, jatuh ke bawah sampai ke lantai dan membentang ke arah Rafli.
Tali itu berwarna kecoklatan sama seperti tali yang terikat di pinggang Rafli, dan seolah bergerak perlahan ke arahnya meskipun tidak ada angin di dalam kamar. Rafli tidak berani berbalik, tapi dia bisa merasakan bahwa sesuatu yang sangat mengerikan sudah berada di belakangnya, siap untuk melakukan apa yang sudah dijanjikan. Tiba-tiba, lampu kamar yang sudah menyala redup sepanjang malam tiba-tiba padam total, menyelimuti seluruh ruangan dengan kegelapan yang pekat dan menyakitkan mata. Rafli merasa tubuhnya menggigil lebih kencang, dan napasnya terengah-engah karena ketakutan yang meluap-luap. Udara di dalam kamar menjadi sangat dingin, sampai dia bisa melihat embusan napasnya yang putih menyala di kegelapan. Dalam keheningan yang menusuk itu, dia mendengar suara nyanyi yang jelas dan merdu. Sebuah lagu rakyat yang sering dibunyikan neneknya ketika dia masih kecil. Lagu yang dulu selalu membuatnya merasa tenang, tapi sekarang hanya membawa rasa takut yang mendalam. Suara nyanyi itu berasal dari arah kamar mandi, yang pintunya masih terkunci rapat setelah kejadian kemarin malam. Rafli melihat ke arah sana dengan mata yang terbuka lebar, meskipun dia tidak bisa melihat apa-apa di dalam kegelapan. Kemudian, sedikit demi sedikit, cahaya kuning pucat mulai muncul dari balik pintu kamar mandi, semakin terang seiring dengan setiap nada nyanyian yang keluar. Cahaya itu tidak seperti cahaya lampu atau lilin. Warnanya kusam dan tidak menyinari apa-apa di sekitarnya, hanya menerangi jalur yang akan dilalui oleh sesuatu yang ada di balik pintu itu. Pintu kamar mandi mulai terbuka perlahan tanpa ada yang menyentuhnya, mengeluarkan suara berdecit yang menusuk telinga. Dari dalamnya, wanita itu keluar dengan langkah yang lambat dan stabil. Cahaya kuning pucat menyertai setiap langkahnya, membuat bayangan panjang yang menjulang di dinding belakangnya. Rafli bisa melihat dengan jelas sosoknya sekarang. Tubuhnya tertutup oleh kain putih panjang yang sudah kusam dan penuh dengan noda gelap yang tidak bisa dikenali. Rambutnya hitam panjang dan lepek, menggantung ke depan hingga menutupi sebagian wajahnya. Tapi saat dia berjalan lebih dekat, beberapa helai rambutnya terbentang ke samping, memperlihatkan wajah yang membuat darah Rafli membeku di dalam pembuluhnya. Wajah wanita itu benar-benar hancur. Kulitnya keputihan seperti tulang yang sudah lama terbuka di udara, dengan beberapa bagian yang terkelupas dan menunjukkan daging merah muda di bawahnya. Matanya tidak ada, hanya lubang kosong yang dalam dan gelap, seolah-olah telah ditarik keluar dengan paksa. Hidungnya rata dan menyatu dengan wajahnya, dan bibirnya tipis dan hitam seperti arang. Dari pinggangnya, tali putih tebal yang sama dengan yang terikat di pinggang Rafli menggantung ke bawah. Panjangnya mencapai tanah dan mengikuti setiap langkahnya dengan gerakan yang melengkung dan menyeramkan. Wanita itu berjalan perlahan ke arah Rafli, yang masih terjepit di sudut kamar dengan tubuh yang tidak bisa bergerak sama sekali. Suara nyanyiannya berhenti, dan kemudian suara dia terdengar seperti angin yang berbisik melalui celah-celah kayu. Lembut tapi penuh dengan kebencian. "Kamu ikat tali saya. Sekarang saya akan ikatmu." Kata-katanya terdengar seperti bisikan yang masuk langsung ke dalam telinga Rafli, membuat kepalanya berputar dan merasa sakit parah. Dia mencoba untuk berbicara, tapi hanya suara serak yang keluar dari mulutnya. "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan dariku?" Wanita itu tidak menjawab pertanyaannya langsung. Dia hanya terus mendekat, dan setiap langkahnya membuat lantai yang tua bergetar sedikit. Rafli melihat dengan mata terpaku bagaimana tangan panjangnya yang kulit keputihan mulai mengangkat perlahan, jari-jari yang panjang dan runcing siap untuk menyentuhnya. Dia mencoba dengan segala kekuatan untuk berlari atau bahkan hanya menggeser tubuhnya dari sudut kamar, tapi kakinya seperti tertanam di lantai dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Tali di pinggangnya semakin ketat, membuatnya sulit bernapas dan merasa seperti ada sesuatu yang menarik dia ke arah wanita itu. Tolong jangan lakukan ini," bisik Rafli dengan suara yang hampir tidak terdengar. Matanya mulai berkaca-kaca karena air mata yang tidak bisa dia tahan lagi. Dia memikirkan ibunya di kampung, memikirkan kehidupan yang baru saja dia mulai nikmati, memikirkan semua hal yang belum dia lakukan. Wanita itu berhenti tepat di depan dia.
Jarak antara mereka hanya beberapa langkah saja. Cahaya kuning pucat yang menyertainya semakin terang, menerangi wajahnya yang hancur dengan cara yang lebih mengerikan. Kemudian, tangan panjangnya meraih perlahan leher Rafli. Sentuhan kulitnya yang dingin seperti es membuat Rafli merasa tubuhnya menjadi kaku dan tidak berdaya. Dia bisa merasakan jari-jari yang runcing menyentuh kulitnya yang sensitif dan rasa sakit yang menusuk mulai menyebar ke seluruh lehernya. Wanita itu membungkuk sedikit, membawa wajahnya yang hancur lebih dekat ke wajah Rafli. Bau tanah basah dan pembusukan menyengat keluar dari mulutnya, membuat Rafli merasa ingin muntah. "Kamu lupa kan?" ucap dia dengan suara yang lebih rendah dan lebih seram dari sebelumnya. Lubang mata kosongnya seolah menatap langsung ke dalam jiwa Rafli. "Saya bukan Siti Nurbaya." Pada saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, Rafli merasa kepalanya seperti akan meledak. Gambar-gambar yang dia tidak ingat sebelumnya mulai muncul dengan jelas di dalam pikirannya. Gambar dari kuburan yang dia kunjungi 3 hari yang lalu. Gambar dari makam Siti Nurbaya yang bersih dan terawat. Tapi di samping makam itu, ada makam lain yang lebih tua dan rusak, dengan nisan batu yang sudah kusam dan tulisan yang hampir tidak terbaca lagi. Ketika dia melihat lebih dekat, tulisan di nisan itu menjadi jelas. Rafli Pratama wafat pada tanggal ini. Tanggal kematian yang tertera di sana adalah hari ini, tepat hari ketiga setelah dia melakukan ritual itu. Rafli menjerit dengan suara yang penuh dengan rasa sakit dan ketakutan, tapi suaranya terdengar lemah dan tercekik di dalam kamar yang penuh dengan kegelapan. Dia merasakan nyawanya mulai terhisap keluar dari tubuhnya, seperti air yang mengalir dari ember yang berlubang. Kakinya mulai merasa lembut dan tidak berasa, dan pandangannya mulai menjadi kabur. Namun, sebelum kegelapan benar-benar menutupinya, dia melihat sesuatu yang membuatnya semakin terkejut dan merasa sakit hati. Wanita itu mulai menggerakkan tangan yang tidak menyentuh lehernya ke arah rambutnya sendiri. Dia menarik beberapa helai rambut hitam panjangnya dengan perlahan, lalu melepaskannya dan menjatuhkannya ke lantai. Setelah itu, dia mulai mengambil rambut Rafli yang hitam dan tebal, menariknya dengan lembut tapi kuat dari kepalanya. Rafli merasa rasa sakit yang menusuk di kepalanya, tapi dia tidak bisa berbuat apa untuk menghalangnya. Wanita itu kemudian mulai memasang rambut Rafli ke kepalanya sendiri, menyusunnya dengan hati-hati seperti sedang menghias diri. Rambut Rafli yang hitam dan segar terlihat sangat kontras dengan kulitnya yang keputihan dan hancur, tapi dia melakukannya dengan cara yang sangat hati-hati dan penuh perhatian. Seiring dengan setiap helai rambut yang dia pasang, wajah wanita itu mulai berubah sedikit demi sedikit. Kulitnya yang hancur mulai tampak lebih halus, dan lubang mata kosongnya mulai terbentuk menjadi bentuk mata yang jelas. Hidungnya yang rata mulai muncul dengan bentuk yang normal, dan bibirnya yang hitam mulai berubah warna menjadi merah muda alami. Rafli melihat dengan mata yang semakin kabur bagaimana wajah wanita itu mulai menyerupai wajahnya sendiri. Bentuk alis yang sama, lekukan pipi yang sama, bahkan bekas luka kecil di dagu yang dia dapatkan ketika masih kecil pun muncul dengan jelas. "Kamu tidak perlu khawatir tentang hidupmu lagi," bisik wanita itu dengan suara yang sekarang sudah mirip dengan suara Rafli sendiri, sambil terus menyusun rambutnya yang baru. "Aku akan menjalankannya untukmu dengan cara yang benar." Rafli merasa napasnya semakin pendek dan berat, dan pandangannya mulai terbatas hanya pada wajah wanita itu yang sekarang sudah hampir sama persis dengan wajahnya sendiri. Kegelapan mulai menyelimuti pandangannya dari sudut mata, dan suara-suara di sekitarnya mulai terdengar seperti jauh dan sama. Sebelum dia benar-benar pingsan dan jatuh ke lantai, dia melihat wanita itu tersenyum dengan bibir yang sama persis dengan miliknya. Senyuman yang dingin dan penuh dengan makna yang dia tidak bisa mengerti. Rafli merasa tubuhnya semakin lemah, seolah semua kekuatan hidup telah terkuras habis dari dalam dirinya. Kakinya tidak bisa menopang berat badan lagi, dan dia jatuh perlahan ke lantai yang dingin dan kasar. Matanya yang semakin kabur, berusaha untuk melihat ke arah cermin yang terletak di dekat pintu kamar. Cermin yang sudah kusam dan penuh dengan noda lembab,
tapi masih bisa mencerminkan bayangan apa yang ada di dalam kamar. Ketika pandangannya akhirnya fokus pada permukaan cermin, dia melihat sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya menjadi kaku dan tidak berdaya. Di cermin, dia tidak melihat dirinya sendiri lagi. Yang ada adalah sosok wanita yang sekarang sudah memiliki wajah yang sama persis dengan wajahnya, bentuk alis yang tebal, mata coklat yang tajam, bekas luka kecil di dagu yang selalu membuatnya merasa minder. Wanita itu mengenakan baju kerja yang sama seperti yang dia pakai hari ini, kaos oblong hitam dan celana jeans tua yang sudah sedikit memutar warna. Rambutnya yang hitam dan tebal sudah dipasang dengan rapi, menyatu sempurna dengan bentuk wajahnya yang sekarang sudah sama persis dengan Rafli. Dari pinggangnya, tali putih tebal itu masih terikat erat, meskipun warnanya kembali menjadi putih bersih, seperti saat pertama kali dia temukan di balik makam Siti Nurbaya. Wanita itu, yang sekarang terlihat seperti Rafli yang sama persis, berbalik untuk menghadap cermin, lalu tersenyum dengan lembut. Suaranya terdengar dari arah cermin, sama persis dengan suara Rafli sendiri. "Kamu pikir kamu yang mengambil pesugihan?" "Tidak, saya yang mengambilmu." Kata-katanya terdengar jelas dan nyata, seperti suara Rafli yang sedang berbicara dengan dirinya sendiri di dalam kamar kosong. Rafli mencoba untuk berbicara, untuk menjerit atau meminta tolong, tapi hanya suara bisikan yang sangat lemah yang keluar dari mulutnya. Dia tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat. Bagaimana bisa ada orang lain yang memiliki wajah dan suara yang sama persis dengan dirinya? Tiba-tiba, lampu kamar yang sudah padam sepanjang malam menyala kembali dengan terang, menyinari setiap sudut kamar dengan cahaya putih yang membuat mata Rafli merasa sakit. Cahaya itu begitu terang sehingga dia terpaksa menutup matanya sebentar. Dan ketika dia membukanya kembali, dia menemukan diri sendiri berbaring di atas kasur yang kaku dan tidak nyaman di kamar sewaannya. Keringat dingin mengalir deras dari dahi dan punggungnya, membasahi baju yang dia kenakan. Dia segera berdiri dengan tergesa-gesa, jantungnya berdebar kencang seperti akan meledak dari dada. Dia berlari ke arah cermin dengan langkah yang goyah, tak sabar untuk melihat apakah apa yang dia lihat sebelumnya hanya khayalan atau mimpi buruk yang sangat nyata. Ketika dia melihat ke dalam cermin, dia melihat dirinya sendiri. Wajahnya yang lelah dan pucat, rambutnya yang kusut, dan baju yang sudah basah kuyup oleh keringatnya. Dari pinggangnya, tali putih itu masih terikat erat, namun warnanya tetap kecoklatan tua seperti yang dia lihat pagi ini, dengan pola-pola gelap yang menyeramkan menyilaninya. Dia mengeluarkan napas lega yang panjang. Mungkin itu memang hanya mimpi buruk yang sangat parah akibat stres dan ketakutan yang dia alami selama 3 hari terakhir. Rafli melihat ke arah jam yang terpasang di dinding kamar. Jam kayu tua yang selalu berjalan tepat waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Artinya, hari ketiga belum berakhir. Masih ada beberapa jam lagi sebelum matahari terbit dan hari keempat dimulai. Dia merasa haus dan tubuhnya terasa sangat lelah. Jadi dia memutuskan untuk pergi ke kamar mandi untuk mencuci wajah dan minum air putih. Dia berjalan perlahan ke arah pintu kamar, membukanya dengan hati-hati agar tidak mengganggu tetangga yang mungkin masih tidur di kamar sebelahnya. Namun, ketika pintu kamar terbuka dan dia melangkah ke koridor yang sempit dan gelap, dia melihat seseorang yang berdiri diam di tengah koridor, menghadap ke arah jendela yang terletak di ujung koridor. Cahaya bulan yang redup menerangi sosok itu dari belakang, membuat bentuk tubuhnya tampak jelas. Orang itu mengenakan baju kerja yang sama seperti yang dia pakai hari ini, kaos oblong hitam dan celana jeans tua. Rambutnya hitam dan tebal, diatur dengan rapi seperti biasa. Rafli merasa jantungnya berhenti sebentar, dan dia berdiri diam di tempatnya, tidak berani bergerak atau membuat suara sedikit pun. Orang itu perlahan berbalik untuk menghadap Rafli, dan ketika wajahnya terlihat di bawah cahaya bulan yang redup, Rafli merasa darahnya membeku di dalam pembuluhnya. Wajah orang itu adalah wajahnya yang sama persis, bentuk alis yang sama, mata coklat yang sama, bekas luka kecil di dagu yang sama. Bahkan ekspresi wajahnya yang sedang tersenyum lembut pun sama persis dengan ekspresi Rafli
ketika dia sedang merasa bahagia atau lega. Dari pinggang orang itu, tali putih tebal itu terikat erat. Warnanya putih bersih dan bersinar di bawah cahaya bulan. "Terima kasih sudah menggantikan saya. Sekarang saya bisa bebas," ucap orang itu dengan suara yang sama persis dengan suara Rafli sendiri. Suaranya terdengar tenang dan penuh dengan rasa syukur, seperti seseorang yang baru saja keluar dari penjara setelah lama berada di sana. Rafli tidak bisa berbicara apa-apa. Mulutnya terasa kering dan lidahnya seperti terjepit di dalam mulutnya. Dia hanya bisa melihat dengan mata yang terbuka lebar bagaimana orang itu berjalan perlahan ke arahnya. Langkah kaki yang ringan tidak membuat suara sedikit pun di lantai koridor yang sudah tua. Ketika orang itu berdiri tepat di depannya, jarak antara mereka hanya beberapa sentimeter saja, Rafli melihat ke arah cermin yang terpasang di dinding koridor dekat pintu kamar tetangga. Dia ingin memastikan bahwa dirinya benar-benar ada di sana, bahwa apa yang dia lihat bukanlah khayalan atau ilusi yang diciptakan oleh ketakutan dan kelelahan. Namun, ketika dia melihat ke dalam cermin, dia hanya melihat sosok orang itu yang berdiri di depannya. Wajahnya yang sama dengan Rafli, baju yang sama di pinggangnya. Tidak ada bayangan Rafli di dalam cermin sama sekali. Dia merasa panik dan mencoba untuk menyentuh wajahnya sendiri dengan kedua tangannya, ingin memastikan bahwa dia benar-benar ada di sana. Namun, ketika tangannya mencapai wajahnya, dia merasa tangan itu melewati kulitnya seperti melewati udara yang tipis. Dia mencoba lagi dengan lebih keras dan lebih cepat, tapi hasilnya sama. Tangannya tidak bisa menyentuh wajahnya sendiri, seolah tubuhnya sudah tidak ada lagi di dunia nyata. Dia merasa dadanya terasa sesak dan sulit bernapas, dan rasa takut yang luar biasa meluap-luap dari dalam dirinya. Baru pada saat itu Rafli menyadari kebenaran yang menyakitkan dan mengerikan. Dia sudah tidak ada di dunia nyata lagi. Tubuh fisiknya sudah tidak ada, dan apa yang dia rasakan sekarang adalah jiwanya yang terpisah dari tubuhnya. Orang yang berdiri di depannya, yang memiliki wajah dan suara yang sama persis dengan dirinya, adalah Siti Nurbaya, wanita yang makamnya dia kunjungi 3 hari yang lalu. Dia telah mengambil wujud Rafli dengan sempurna, akan hidup sebagai Rafli selamanya, menjalani kehidupan yang seharusnya dia jalani, bekerja di perusahaan besar, mendapatkan uang yang banyak, dan bahkan mungkin akan menikah dan memiliki keluarga nantinya. Sedangkan Rafli sendiri, dia akan terjebak sebagai pocong dengan tali yang tidak bisa dia lepas, terkurung di kuburan yang dia kunjungi hari itu. Dia akan menghabiskan waktu yang tidak terbatas di antara makam-makam yang dingin dan sunyi, tidak bisa berbicara atau bergerak bebas, hanya bisa melihat bagaimana orang lain menjalani kehidupan yang seharusnya menjadi miliknya. Tali putih yang terikat di pinggangnya bukanlah sarana untuk mendapatkan pesugihan, melainkan ikatan yang mengikat jiwanya dengan dunia roh, menjadikannya budak yang tidak bisa lepas dari tempat yang telah dipilihnya sendiri karena keserakahan dan ketidaktahuan. Dan sampai sekarang, orang-orang yang lewat di kuburan itu pada malam hari kadang mendengar suara pria yang menangis dan meratap dengan suara yang penuh dengan kesedihan dan penyesalan. Suara itu memanggil nama Siti Nurbaya berkali-kali, meminta untuk dibebaskan atau diberi kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahannya. Tapi tidak ada yang berani mencari dari mana suara itu datang. Sebagian orang mengatakan bahwa suara itu berasal dari makam yang sudah tua dan rusak di sudut paling dalam kuburan, sebuah makam dengan nisan batu kusam yang tulisannya sudah tidak bisa terbaca lagi. Hanya sebagian kecil orang yang tahu bahwa di sebelah makam itu berdiri makam yang lebih baru dan bersih, dengan nama Rafli Pratama yang tertera jelas di atasnya, dan tanggal kematian yang sama dengan hari dia pergi ke kuburan untuk mengambil tali putih itu.